Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma la tamna'na khaira ma indaka bi syarri ma indana. Allahumma ij'al ma naqumu bihil an khalisan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kembali pembahasan kita dalam mengkaji sebuah risalah tulisan singkat terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam akidah yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Kita masih dalam kesalahan yang pertama dalam berakidah, yang mana ini tersebar banyak di tengah kaum muslimin, dan sebagian kaum muslimin tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwasanya ini merupakan sebuah kekeliruan dalam perihal akidah itu, di mana terjadi atau terdapat di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka mengingkari tentang ketinggian Allah tabaraka wa ta'ala di atas arsy, tentang istiwanya Allah tabaraka wa ta'ala di atas arsy, sehingga realitanya fenomena yang terjadi kalau kita bertanya di tengah-tengah kaum muslimin di mana Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan mendapatkan banyak versi jawaban. Ada yang mengatakan Allah ada saja ketika ditanya di mana Allah, Allah ada. Ada juga akan kita dapatkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Ada juga kita akan mengatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana bersama kita dimanapun kita berada. Ada yang kemudian mengatakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tinggi di atas arsy-Nya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak di dalam, tidak di luar alam. Allah tak membutuhkan tempat, dan berbagai beraneka ragam jawaban-jawaban dari kalangan kaum muslimin yang kalau kita kemudian saksikan, sebagian mereka sampai pada taraf ketika kita sampaikan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tinggi di atas arsy-Nya, dan Allah tabaraka wa ta'ala tak membutuhkan makhluknya. Allah tidak bergabung, tidak bersentuhan dengan makhluknya. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Sebagian mereka mengingkari kalimat-kalimat semacam ini, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak di atas, Allah tabaraka wa ta'ala tidak di atas arsy, dan lain sebagainya. Pengingkaran yang muncul dari mereka karena kejahilan. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Padahal Nabi SAW bertanya dalam riwayat Al-Imam Muslim kepada seorang budak wanita, Aina Allah? Kemudian budak wanita mukminah ini mengatakan fis sama, Allah di atas langit. Dan kalimat-kalimat tegas yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalam beragama kita cukup kemudian mengimani dan mengambil dan berpegang apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sekedar itu saja. Cukup kita imani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian kita pegang, kemudian kita yakini, tanpa kemudian kita memikirkan bagaimana hakikatnya. Karena akal kita tak mampu untuk menjangkaunya. Tugas kita hanya mengimani apa yang datang. Itu saja. Sampai pada ucapan Al-Imam Malik rahimahullah tabaraka wa ta'ala, di mana Al-Imam Malik, salah seorang dari guru Al-Imam Syafi'i, pernah ditanya tentang istiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Si penanya bertanya kepada Imam Malik bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian bertanya, kaifastawa? Bagaimana Allah beristiwa? Bagaimana Allah beristiwa? Lalu kemudian Al-Imam Malik terdiam sejenak, lalu mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu telah diketahui maknanya, secara bahasa sudah jelas maknanya, bahwasanya al-istiwa maknanya tinggi, meninggi, di atas. Itu al-istiwa secara bahasa. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya kita tidak mengetahuinya. Sehingga salah kalau bertanya bagaimana istiwanya Allah, bagaimana Allah ini, bagaimana Allah itu. Pertanyaan bagaimana, kita tidak tahu hakikatnya. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya adalah sebuah kewajiban. Tugas kita mengimani. Datang firman Allah, cukup imani, terima dan imani. Datang sabda Nabi SAW, terima dan imani. Wa hakadza qala ghairuhu min a'immatis salaf. Dan demikianlah yang diucapkan selain mereka dari kalangan para ulama salaf, imam-imam salaf. Di antaranya kita ingin membawakan beberapa ucapan dari mereka para as-salafus saleh. Di antaranya adalah seorang Al-Imamul Auza'i, seorang tabi'ut tabi'in.
Seorang tabi'in Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, kunna wattabi'una mutawafiruna. Pada pertemuan yang lalu, dua bulan yang lalu berarti, karena bulan yang lalu kita libur. 2 bulan yang lalu kita telah menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa diantaranya. Nah, sekarang kita masuk pada ucapan-ucapan para ulama dari generasi terbaik umat ini, di mana mereka menyaksikan, mempersaksikan, mereka menetapkan akan ketinggian Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas arsy, dan ini merupakan keyakinan para ulama Islam dari zaman ke zaman. Al-Imam Al-Auza'i, seorang tabi'ut tabi'in mengatakan, kunna wattabi'una mutawafirun. Kami, kata Imam Al-Auza'i, yaitu seorang tabi'ut tabi'in, murid dari para tabi'in, dan juga para tabi'in di masa kami yang masih tersebar, yang banyak tersebar. Naqul, kami semua berpandangan, kami semua mengatakan, kami semua berkata, innallaha ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala fawqa arsyihi, di atas arsy-Nya. Wa nu'minu bima waradatis sunnatu bihi min sifatihi jalla wa ala, dan kami mengimani sebagaimana yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kami meyakini Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas arsy, dan kami pun meyakini segala sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, kami mengimaninya tanpa perlu memikirkan bagaimana cara Allah Tabaraka wa Ta'ala melakukan itu semua. Ketika Allah mengkhabarkan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Ketika Allah berfirman, amintum man fis sama, apakah kalian tidak takut dengan Dia yang di langit? Al-Imam At-Tabari mengatakan, siapa Dia yang di langit? Allah. Cukup bagi kita untuk mengimaninya dengan tanpa bertanya bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala melakukan itu semua. Maka ini adalah keyakinan para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in, kata Imam Al-Auza'i. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ditanya, kaifa na'rifu rabbana, bagaimana cara kita mengenal, mengetahui Rabb kita? Maka Imam Abdullah ibn Mubarak berkata, bi annahu fawqas sama'i sabi'ati 'alal arsy, bahwasanya bagaimana cara kita mengenal Allah? Bagaimana cara kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas langit yang 7, di atas arsy-Nya. Maka maha tinggi Allah di atas hamba-hambanya. Zat Allah tinggi di atas hamba-hambanya. Kalau di sana ada makhluk yang tinggi, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala jauh lebih tinggi di atas itu semua. Ketinggian Allah Tabaraka wa Ta'ala ba'inun min khalqih, dan Allah terpisah dari makhluknya. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya, bukan maknanya Allah nempel bersentuhan dengan arsy, jangan bayangkan demikian. Ketika kita mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tinggi dan maha tinggi Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas makhluk-makhluknya, berarti Allah membutuhkan makhluk-makhluk yang ada di bawahnya, karena kalau tidak ada makhluk maka Allah akan jatuh. Tidak demikian. Allah terpisah dari makhluk-makhluknya. Tapi yang namanya di atas itu kan pasti membutuhkan yang di bawah. Tidak mungkin sesuatu yang di atas kemudian tidak butuh benda yang di bawah, karena benda yang di bawah akan menopang sesuatu yang di atas. Kalau kalian mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas, zatnya maha tinggi, berarti maknanya Allah butuh dengan yang di bawah. Kita katakan subhanallah, di sana ada makhluk Allah yang Allah ciptakan. Makhluk Allah posisinya di atas dan dia tidak butuh dengan yang di bawah. Apa itu? Langit. Dan Allah terangkan bahwa langit ini tanpa tiang menyangga. Langit di atas kita dan tidak ada tiang yang menyangga untuk langit itu tetap di atas. Kalau langit saja makhluk itu ada dan mungkin, maka bagaimana lagi dengan yang menciptakan langit? Maka ini sangat mudah sekali, tugas kita cuma mengimani saja. Dan ini adalah keyakinan para ulama dari zaman ke zaman. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari murid Al-Imam Syafi'i dan salah satu dari guru Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, wa huwa 'alal arsy fawqas sama'i sabi'ati, dia Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas arsy, dia Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas langit yang 7. Maknanya Allah maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ma makna qaulihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal,
tentang ayat-ayat yang membicarakan bahwa Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan qala ilmuhu. Yang dimaksud di dalam ayat bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam surat Al-Hadid misalkan, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya adalah ilmu Allah, bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak ada yang samar di hadapan Allah, tidak ada yang samar bagi Allah tabaraka wa taala, sehingga kebersamaan di sini maksudnya adalah ilmunya, bukan zat Allahnya, bukan. Kemudian dikatakan pula Al-Imamul Bukhari di dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, dia mengatakan waqala Ibnu Ma'dan sa'altu Tsauri, Al-Imamul Bukhari. Kemudian dia membawakan sebuah riwayat bahwasanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pernah ditanya tentang ayat yang mulia ini, bahwasanya dia Allah tabaraka taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan qal ilmuhu, maksudnya adalah ilmunya. Ini bukan takwil, ini disebut dengan tafsir, penafsiran dari para ulama. Ini disebut dengan tafsir, bahwa yang dimaksud adalah ilmunya, bukan zat Allahnya ada di mana-mana, bukan. Kemudian juga Al-Imam Ahmad bin Hambal, qala Al-Imam Ibnu Abi Ya'la, salah satu ulama mazhab Hambali, Al-Imam Ibnu Abi Ya'la mengatakan, fa in ihtajja mubtadi'un wa mukhalifun biqaulillahi azza wa jalla wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa biqaulihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa biqaulihi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ila qaulihi huwa ma'ahum aina ma kanu wa nahwu hadza min mutasyabihil Qur'an. Kata Imam Ibnu Abi Ya'la, kalau datang kepadamu seorang pelaku kebidahan atau orang yang menyimpang dari jalan yang lurus ini, mereka datang kepadamu kemudian mengatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana, kemudian berdalil dengan firman Allah barusan tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan lain sebagainya, ayat-ayat yang semisal dengan ini, untuk menegaskan, menguatkan akan keyakinannya bahwa Allah itu benar-benar bersama kita dimanapun kita berada. Kita di sini, Allah bersama kita bareng di sini. Kita di kamar mandi, Allah bersama kita di dalam kamar mandi. Kita berada di tempat-tempat yang kotor, Allah bersama kita, zatnya memang di sana. Maka kata Imam Ibnu Abi Ya'la kemudian mengatakan, faqil innama ya'ni bidzalikal ilmu. Yang dimaksud dengan ayat yang mulia itu bahwasanya kami lebih dekat daripada urat nadi kalian dan lain sebagainya, maka yang dimaksud adalah ilmunya, ilmu Allah, bukan zat Allah. Li'anna Allah ta'ala 'alal arsy fawqa as-sama'i sabi'atil 'ulya. Karena sesungguhnya Allah, zat Allah tabaraka wa ta'ala itu di atas arsy, di atas langit yang 7 yang tinggi. Wa ya'lamu dzalika kullah, dan Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Wa huwa ba'inun min khalqih, dan Allah tabaraka wa ta'ala terpisah dari makhluk-makhluknya. Allah tidak bergabung dengan makhluknya, Allah tidak bercampur dengan makhluknya, Allah terpisah dari makhluknya. La yakhlu min ilmihi makan, tidak ada satupun tempat yang luput dari pengawasan pengetahuan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena akan datang kepada kita orang-orang yang menegaskan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala ada di mana-mana dengan membawakan ayat-ayat yang semakna seperti yang barusan kita sebutkan. Maka kita katakan bahwasanya yang dimaksud adalah ilmunya. Kata siapa itu? Kata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata tabiin, kata tabiut tabiin. Al-Imamul Bukhari membawakan riwayat-riwayat, Mujahid, Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Al-Imam Ahmad bin Hambal tegas juga. Maka itu yang dimaksud. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala, zat Allah tinggi di atas arsy-Nya, zat Allah tabaraka wa ta'ala tinggi di atas makhluk-makhluknya dan tidak bergabung dengan makhluknya. Kita telah menyebutkan beberapa syubhat yang datang, kemudian telah kita membahasnya juga. Bahwasanya dalam hal ini kita dapatkan beberapa kelompok yang mereka memiliki pandangan-pandangan yang beraneka ragam terkait dengan di mana Allah tabaraka wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan misalkan diantaranya kelompok mereka yang disebut dengan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka berkeyakinan bahwa Allah itu ada tanpa tempat, Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak bertempat.
atau mereka mengatakan Allah tabaraka wa taala ada, Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di luar alam. Ahlussunnah wal Jamaah al-Atsariyah mereka mengatakan bahwasanya dalam bab di mana Allah, dalam bab pembahasan di mana Allah, mereka akan tegas mengatakan sebagaimana yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun mengatakan hal yang serupa, bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah tabaraka wa taala di atas arsy-Nya. Allah tabaraka wa ta'ala tinggi di atas makhluk-makhluknya semuanya. Ini adalah keyakinan yang hak. Zat Allah tabaraka wa ta'ala tinggi di atas semua itu. Baik, mereka mengatakan bahwasanya keyakinan kalian itu tidak masuk akal, wahai Ahlussunnah al-Atsariyah. Kenapa tidak masuk akal? Karena keyakinan kalian bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Kalau Allah di atas, lalu kemudian berarti kalau Allah turun berarti arsy-Nya kosong. Baik, anggaplah tidak sesuai dengan akal logika kita. Anggaplah tidak sesuai dengan akal logika kita. Kita pun mengatakan kalian pun sama, tidak sesuai akal, tidak masuk akal. Kalian mengatakan Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di luar alam. Bagaimana maksudnya? Anggaplah tidak sesuai akal, maka tidak sesuai akalnya kita, tidak sesuai logikanya kita. Tapi berdasarkan bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah lebih selamat dibandingkan kalian. Tidak sesuai logika, tidak sesuai akal, tidak ada keterangan satupun dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggaplah ingin mengatakan demikian. Dan kalian mengatakan bahwa saya dalam bab keimanan memang akal tidak dapat menjangkaunya. Tugas kita hanya mengimaninya saja. Sebagaimana yang kami katakan pula kepada kalian, akal tidak menjangkaunya. Bagaimana Allah turun sementara Allah di atas ars? Akal tidak menjangkaunya. Tapi ini ada keterangannya. Sedangkan apa yang kalian yakini itu tidak ada keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggaplah tidak sesuai akal, maka tidak sesuai akal dibangun di atas keterangan itu lebih tepat dibandingkan tidak sesuai akal, tidak sesuai logika, tidak ada keterangannya sama sekali. Sehingga demikian cara berlogikanya. Kemudian mereka akan mengatakan bahwasanya kalimat tidak di dalam alam, tidak di luar alam itu sesuai dengan akal, kata mereka. Sesuai dengan akal. Kita katakan itu adalah kalimat yang kontradiksi. Tidak di dalam, tidak di luar, maknanya tidak ada. Mereka akan mengatakan itu bukan kalimat kontradiksi. Ini mulai pembahasan dari sini nih. Bahwa kalimat tidak di dalam, tidak di luar bukanlah kalimat yang bertentangan. Kita akan mulai dari sini nih. Kalimat tidak di dalam, tidak di luar bukanlah kalimat yang bertentangan. Bagaimana bisa dikatakan tidak bertentangan? Sesuatu itu, sebuah zat itu, zat sesuatu, kalau dia tidak dapat disifati dengan dua hal, nanti akan diberikan contohnya. Ini teorinya dulu. Sebuah zat itu, kalau dia tidak dapat disifati dengan salah satu dari dua hal yang dianggap kontradiksi, tidak dapat disifati, maka itu tidak bertentangan kalimatnya. Tapi kalau sesuatu itu dia bisa disifati dengan salah satu dari dua yang dibenturkan itu, maka itu namanya kontradiksi. Baik, sekarang mereka mengatakan bahwasanya kalimat Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Kalimat ini tidak kontradiksi, kata mereka, tidak bertentangan. Kita mengatakan kalimat itu kontradiksi, kalimat itu bertentangan. Allah tidak di dalam, Allah tidak di luar, berarti tandanya Allah tidak ada. Karena tidak di dalam, tidak di luar. Kan aneh sekali. Bagi mereka tidak kontradiksi. Kenapa? Karena ada kaidah di sana dalam ilmu mantik bahwa sesuatu itu kalau dia tidak bisa disifati dengan salah satu dari dua yang dibenturkan tadi, itu tidak kontradiksi. Kalau sesuatu itu dia bisa disifati dengan salah satu dari dua yang dibenturkan itu, barulah disebut dengan kontradiksi. Baik, dari sini kemudian datang contohnya. Misalkan yang namanya manusia disifati, kita katakan bahwa yang namanya manusia itu bisa melihat. Benar, manusia bisa melihat. Kita katakan manusia disifati dengan melihat karena memang kita bisa melihat. Dan juga kita dapatkan di sana ada manusia yang tidak melihat, buta. Ada manusia yang buta, maka tidak bisa melihat. Ini pun adalah salah satu sifat dari manusia, karena sebagian manusia ada yang tidak bisa melihat. Baik, kalimat melihat dan tidak melihat adalah dua sifat yang memungkinkan manusia itu memiliki salah satunya. Kalau kita mengatakan bahwa namanya manusia itu tidak melihat dan tidak buta, tidak melihat dan tidak buta, kalimat ini namanya kontradiksi. Kenapa? Karena manusia bisa disifati dengan salah satu dari dua sifat yang barusan dia sebutkan. Maka kalimat ini baru disebut kontradiksi.
Tapi kalau sesuatu itu dia tidak bisa disifati dengan salah satu dari dua hal itu, maka kalimatnya bukanlah kalimat kontradiksi. Misalkan kita mengatakan kayu ini tidak bisa melihat, tidak melihat dan tidak bisa melihat. Kayu ini tidak melihat dan tidak buta. Kalimat kayu ini tidak melihat dan tidak buta, kalimat benar. Karena memang kayu tidak bisa disifati dengan melihat dan kayu tidak bisa disifati dengan buta. Kenapa? Karena yang memiliki sifat itu manusia, kayu tidak memiliki. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa namanya kayu ini tidak melihat dan tidak buta, itu kalimat benar. Dan dua kalimat itu tidak bertentangan. Tapi kalau kita mengatakan objeknya, zatnya adalah manusia, kemudian kita mengatakan sebuah pernyataan bahwa manusia itu tidak melihat dan tidak buta, tidak bisa melihat dan juga tidak melihat. Manusia itu melihat dan tidak melihat. Manusia itu melihat dan tidak melihat. Kita katakan ini kalimat kontradiksi, karena bagaimana bisa manusia melihat dan tidak melihat. Tapi kalau kita katakan kayu ini melihat dan tidak melihat, kayu ini melihat dan tidak melihat, maka itu kalimat benar. Sama seperti otak kita saat ini. Otak kita saat ini berada di dalam kepala kita. Kalau kita mengatakan otak kita itu tidak di atas tangan, tidak di bawah tangan, betul apa salah kalimat ini? Saat ini otak kita ada di dalam kepala kita. Saat ini otak kita ada di dalam kepala kita. Kemudian kita mengatakan otak saya tidak di atas tangan, tidak di bawah tangan. Betul apa salah? Benar, karena ada di kepala kita. Kalimat tidak di atas, tidak di bawah, apakah kontradiksi? Tidak. Kenapa? Karena otak tidak disifati dengan di atas, di bawah. Karena saat ini otak sedang ada di dalam. Kecuali kalau kalimatnya otak tidak di dalam kepala, tidak di luar kepala. Kalimat tidak di dalam kepala, tidak di luar kepala, namanya kontradiksi dan kalimat itu salah. Tapi kalau kalimatnya otak kita tidak di atas tangan, tidak di bawah tangan, kalimat benar. Kenapa? Karena otak tidak disifati dengan di atas tangan dan di bawah tangan. Karena saat ini otak kita ada di dalam kepala. Paham ya sampai sini? Jadi mereka mengatakan bahwasanya kalimat Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam adalah kalimat yang benar. Kita katakan dari dulu. Kalimat ini kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Kok bisa Allah tidak di dalam, tidak di luar? Berarti tandanya Allah tidak ada. Karena Allah tidak di dalam makhluk, tidak di luar makhluk. Sedangkan sesuatu ini cuma ada makhluk dan selain makhluk. Kalau Allah tidak di dalam makhluk, ya di luar makhluk. Kalau Allah tidak di luar makhluk, ya di dalam makhluk. Tapi mereka mengatakan Allah tidak di dalam makhluk dan Allah tidak di luar makhluk. Loh, terus di mana? Maka kita katakan kalimat ini kontradiksi, bertentangan, tidak nyambung, tidak masuk logika. Kata mereka ini kalimat sesuai logika. Kenapa? Karena sesuatu itu kalau tidak bisa disifati dengan salah satu dari dua itu, kalau tidak bisa disifati dengan salah satu dari dua yang bertabrakan itu tandanya bukan kontradiksi. Tapi kalau kalimat itu sebuah zat itu memungkinkan untuk disifati dengan salah satu dari dua yang dibenturkan, mungkin untuk disifati, maka itu namanya kontradiksi. Ada dua kalimat, otak kita saat ini sedang di dalam kepala kita. Kalimat yang pertama, yang namanya otak kita itu tidak di atas tangan, tidak di bawah tangan. Kalimat yang kedua, otak kita itu tidak di dalam kepala, tidak di luar kepala. Tidak di dalam kepala, tidak di luar kepala. Kalimat yang pertama, otak kita tidak di atas, tidak di bawah, kalimat yang tidak kontradiksi. Kalimat tidak di atas, tidak di bawah, ya benar, karena otak kita ada di kepala, bukan di atas tangan, bukan di bawah tangan. Sehingga kalimat tidak di atas, tidak di bawah, itu bukanlah kalimat kontradiksi, kalimat yang benar. Tapi pada contoh kalimat yang kedua, bahwa ke otak kita tidak di dalam kepala, tidak di luar kepala, itu namanya kalimat kontradiksi. Karena saat ini otak kita disifati dengan kalau tidak di dalam kepala, ya di luar kepala. Begitu. Demikian pula kalimat Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di luar alam. Karena memang pada dasarnya Allah tidak di dua-duanya. Kata mereka, Allah tidak disifati dengan di dalam atau di luar. Kata mereka begitu. Sehingga kalimat ini bukanlah sesuatu yang kontradiksi. Kata merekanya. Kita mengatakan, tahu dari mana kalau Allah tidak disifati dengan di dalam dan di luar? Tahu dari mana? Ya akal kita. Akal kita mengatakan demikian. Kita katakan baik, kita berbicara tentang makhluk. Ketika Allah tabaraka wa taala menciptakan makhluk, maka pertama, apakah Allah menciptakan makhluk di dalam dirinya? Maknanya kita ini berada di dalam diri Allah, sehingga kita bercampur melebur bersama Allah tabaraka wa taala. Ada zat-zat ketuhanan pada diri kita karena kita berada di dalam diri Allah tabaraka wa taala.
Apakah mungkin Allah menciptakan kita di dalam dirinya sehingga pada diri kita ada unsur-unsur ketuhanan? Coba tidak mungkin, karena Allah tidak mungkin menyatu melebur bersama makhluknya. Sehingga kemungkinan yang pertama Allah ciptakan makhluk di dalam tubuhnya tidak mungkin. Kemungkinan yang kedua, apakah Allah ciptakan makhluk itu di luar tubuhnya? Ketika Allah telah selesai menciptakan, Allah masukkan makhluk itu ke dalam tubuhnya? Coba tidak mungkin juga, karena namanya Rabb dengan makhluk tidak mungkin bersatu, tidak mungkin melebur, tidak mungkin jadi satu, tidak mungkin. Jawaban yang kedua tidak mungkin. Sekarang pilihannya cuma yang ketiga saja. Allah ciptakan makhluk di luar dirinya, dan sampai kapanpun makhluk itu tetap di luar dirinya. Kita sekarang pertanyaannya, tadi berbicara tentang Allah, sekarang berbicara tentang kita. Yang namanya kita ini di dalam diri Allah atau di luar Allah? Kita makhluk Allah di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Kalau di dalam diri Allah maknanya ada unsur-unsur ketuhanan pada diri kita, karena kita ada di dalam diri Allah. Dan itu nggak mungkin yang semacam itu. Tentu jawabannya adalah kita berada di luar diri Allah. Sekarang pertanyaannya dibalik, kalau begitu Allah di mana? Di dalam makhluk atau di luar makhluk? Sama jawabannya, Allah di luar makhluk. Maknanya Allah tidak bersatu dengan makhluk. Sehingga kita katakan bahwa Allah di luar makhluk ada kalimat yang sah, dan Allah benar disifati dengan kalimat, maksud disifati dalam bahasa kita Indonesia, dikhabari, disebutkan dalam sebuah pernyataan bahwa Allah di luar makhluk, kalimat yang benar. Sehingga dari sini ucapan kalian Allah tidak di dalam, Allah tidak di luar adalah kalimat yang kontradiksi. Kalau ada yang faham, alhamdulillah, itu nikmat luar biasa itu. Kalau nggak faham, jangan coba-coba berdebat dengan siapapun. Ini kadang kawan-kawan nggak paham tentang beginian, kemudian ikut berdebat. Janganlah, semakin membuat runyam saja. Itu yang pertama. Kemudian mereka mengatakan, mereka membawakan dalil dari Sahih Al-Bukhari. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah." Sungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia sedang salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat, sedang berbicara, bercakap menghadap Allah tabaraka wa taala. Kemudian dikatakan di sana, "Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah." Atau sesungguhnya Allah tabaraka wa taala ada di antara dia dengan kiblat. Ada di antara dia dengan kiblat. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblati." Maka janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah depannya. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala di antara orang yang sholat dengan kiblat. Dari hadis yang mulia ini mereka mengatakan, baik, kalau begitu perhatikan wahai ahlus sunnah, kalian katanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang menurut hadis ini di mana Allah? Menurut hadis ini Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Oh, jangan-jangan palsu. Tidak, Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Menurut hadis ini, inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala berada di antara orang yang sholat dan kiblat. Dari hadis yang mulia ini yang jelas, yang gamblang, terang benderang, kalau ada pertanyaan di mana Allah, maka jawabannya tentu Allah berada di antara orang yang sholat dengan kiblat. Nah sekarang kalau begitu berarti bertentangan dengan Allah tinggi di atas ars. Sekarang kalau begitu bertentangan dengan hadis riwayat Muslim bahwa Allah tabaraka ta'ala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Sekarang yang benar yang mana? Kata mereka begitu. Kata mereka begitu. Ini bagaimana dengan hadis yang mulia ini? Bahwasanya kalau dalam hadis yang mulia ini berarti Allah tabaraka wa ta'ala ada di antara orang yang sholat dengan kiblat. Pernah mendengar ini? Belum. Maka sebelum mendengar harus tahu dulu jawabannya. Itu. Barang nanti mendengar, wah nggak mungkin, kita kan biasa begitu. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan kita, kayaknya nggak mungkin dulu. Sekalipun mendengar Sahih Bukhari, tapi pas cek lah, iya benar ya, kan begitu. Maka jawabannya adalah hadis yang mulia ini, kalimat inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, makanya dalam redaksi dengan kalimat au, ada kalimat au di sana. Inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, tambahan ini saja. Inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, ini adalah tambahan yang lemah. Itu jawabannya. Ini adalah tambahan yang lemah. Tapi Imam Bukhari mengeluarkan, ya, tidak masalah. Tidak masalah Imam Bukhari mengeluarkan. Bukan berarti semuanya sahih. Kadang ada beberapa penggalan-penggalan yang lemah. Kenapa ini dikatakan lemah? Pertama, ini menunjukkan akan keraguan perawi ketika meriwayatkan hadis, dan memang benar
bahwa perawi itu sebelum Anas ibn Malik, tepatnya yaitu tabi'in Hakim itu ketika meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau ragu yang hadis itu yang mana, yang innahu yunaji rabbah atau inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Makanya dikatakan fa innahu yunaji rabbah au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Ada dua di sana. Kalimat au itu menunjukkan keraguan dari perawi. Yang hadis Nabi itu yang mana? Dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain masih dalam Sahih Al-Bukhari dan lain sebagainya dari para sahabat yang lain, Abu Hurairah, dari sahabat yang lain Aisyah dan lain sebagainya. Ini dari Anas bin Malik. Di riwayat-riwayat yang lain tidak ada kalimat inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Cuma ada dalam satu jalur periwayatan ini saja. Dan ini pun ini adalah keraguan yang datang dari rawi, sehingga tambahan ini tidak sah. Tambahan ini adalah lemah karena yang tepat adalah yang sebelumnya, innahu yunaji rabbah. Karena tatkala seorang itu sedang sholat, dia sedang bercengkrama, sedang bermunajat dengan Allah tabaraka wa taala. Itu yang benar. Sehingga kemudian janganlah meludah ke arah depan. Kalau ingin meludah, ludahlah ke sebelah kiri atau ke kaki sebelah kiri. Itu yang benar. Sehingga kita katakan riwayat ini lemah. Hadis penggalan yang kau jadikan sebagai kritikan terhadap kita, keyakinan Allah di atas arsy yang datang dari Al-Quran dan riwayat Muslim, ini adalah tambahan yang lemah. Sehingga kalian berpegang dengan riwayat ini adalah sebuah kekeliruan, yaitu penggalan ini tepatnya. Karena menurut ilmu hadis ini lemah dan tidak dapat dikuatkan sama sekali. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Barangkali nanti kemudian mendapatkan hal yang semacam ini. Baik. Itu diantaranya. Itu adalah kesalahan yang pertama, kekeliruan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min dzalika ittikhadzul masajidi 'alal qubur. Di antara kesalahan dalam akidah yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, sebagian kaum muslimin tidak menyadarinya dan tidak mengetahuinya bahwa itu merupakan kekeliruan dalam akidah adalah ittikhadzul masajid 'alal qubur, membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan. Sekarang pertanyaannya, kalimat membangun masjid di atas kuburan dengan membangun kuburan di dalam masjid sama atau beda? Kita belajar bahasa Indonesia. Membangun masjid di atas kuburan dengan membangun kuburan di dalam masjid sama atau beda? Terbayang tidak kalimatnya? Membangun masjid di atas kuburan berarti mana dulu, kuburan dulu apa masjid? Membangun masjid di atas kuburan. Dengan kalimat membangun kuburan di atas masjid berarti mana duluan, kuburan atau masjid? Sama apa beda? Beda. Kalau ini kuburan dulu, kalau ini masjid dulu. Yang menjadi persoalan di sini dan ini yang paling berbahaya adalah membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan. Awalnya kuburan, kemudian dibangun masjid di atasnya. Ini yang bermasalah. Oh, kalau begitu berarti kalau misalkan ada masjid kemudian kita bangun kuburan di dalamnya tidak masalah. Bukan, maksudnya ini harus disoroti dulu ini. Karena nanti ada hukum-hukum fikih yang berbeda nanti kesimpulannya. Ini adalah diantara kekeliruannya, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Wassalatu indaha, salat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Wa ja'lul qibabi 'alaiha, dan kemudian membuat kubah di atas kuburan. Ini kuburan kemudian dibuat kubah, jadi seperti musola, seperti masjid kecil, padahal isinya kuburan. Maka ini diantara penyimpangan dan kekeliruan dalam hal akidah, sehingga akhirnya nanti akan muncul di sana kesyirikan, akhirnya merembet. Perbuatan ininya sendiri bukan kesyirikan, perbuatan ininya sendiri bukan kesyirikan, namun ini sarana yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan. Akhirnya orang datang berbondong-bondong berdoa meminta kepada ahli kubur yang telah wafat. Kemudian orang-orang meyakini bahwasanya berdoa di sini, beramal soleh di sini, ibadah di sini lebih utama dibandingkan masjid yang tidak ada ininya. Akhirnya menghantarkan kepada itu semua. Wa hadza, kata Syekh bin Baz, kulluhu min wasaili syirk. Semua ini membangun masjid di atas kuburan. Kemudian sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan dan membangun kubah di atas kuburan, maka semua ini merupakan sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ini adalah sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Baik, sekarang lalu bagaimana hukumnya kalau kita sholat di masjid yang ada kuburannya? Yang ada kuburannya. Asy-Syaikh bin Baz sendiri, karena kita sedang bersama Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh bin Baz sendiri mengatakan bahwasanya sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, pertama haram, yang kedua sholatnya tidak sah.
haram, terlarang, tidak boleh, haram hukumnya, dosa besar, dan sholatnya tidak sah. Dan sholatnya tidak sah. Ini pandangan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah tabaraka wa taala. Sholat yang ada kuburannya. Para fuqaha mayoritas mereka kecuali mazhab Hanabilah, mereka berpandangan bahwasanya pada asalnya makruh hukumnya, selagi kalau memang tempat itu suci, tidak terkena najis dan lain sebagainya, maka hukumnya makruh. Sebagian mereka mengatakan mubah, tidak ada masalah. Kecuali kalau misalkan menghadapnya ke kuburan, itu baru ada sedikit masalah. Baik. Mazhab Hanabilah mengatakan haram. Mazhab Hanabilah mengatakan haram dan tidak sah. Kenapa dikatakan tidak sah? Karena dikatakan sad dan lidzari'ah, menutup celah pintu yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Sad dan lidzari'ah ini merupakan dalil. Jadi mana dalilnya? Dalilnya adalah sad dan lidzari'ah. Tidak, saya pengen keterangan dari Quran dan Sunnah. Anda tidak mengerti dalil berarti. Sad dan lidzari'ah, menutup celah pintu kemungkaran. Karena ini dapat mengantarkan kepada kesyirikan, syirik akbar, meminta kepada para penghuni kubur yang telah wafat. Ini harus ditutup. Ini harus ditutup. Sehingga sarana yang mengantarkan ke sana merupakan kesyirikan nantinya. Sehingga harus ditutup. Sehingga hukumnya haram, terlarang, tidak sah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah tabaraka taala merinci kalau masjidnya itu dibangun di atas kuburan, maka sholat di dalam masjid itu tidak sah, haram, tidak sah. Sekali lagi, kalau masjidnya itu dibangun di atas kuburan, berarti awalnya tanah pemakaman dulu ini, kemudian dibangun masjid. Ingin nanti ada kuburan di dalamnya, ingin kemudian kuburan di halaman saja. Yang jelas ini awalnya tanah kuburan ini, batasnya jelas. Kemudian dibangun masjid di sana. Bagaimana hukum sholat di dalamnya? Haram, tidak sah. Haram, tidak sah. Tapi kalau misalkan yang ada adalah masjid terlebih dahulu, kemudian ditanam kuburan, baru kemudian diberi kuburan, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Kecuali kalau kuburannya ada di depan kiblat. Sehingga kalau misalkan kita ada masjid misalkan, ya memang asalnya masjid, bukan tanah kuburan, bukan komplek kuburan, masjid. Tapi di kanannya ada kuburan, di kirinya ada kuburan, di belakangnya ada kuburan, di luar, di teras misalkan, maka itu masih sah. Karena itu biasanya masjid, memang tanahnya tanah masjid, cuma orang inisiatif pengen ngubur orang di situ. Maksudnya niatnya baik, supaya nanti dapat barokahnya, supaya nanti dapat doanya dan sebagainya. Kecuali kalau kuburnya persis di depan imam. Bukan di balik tembok kiblat, bukan. Persis di depan imam. Hanya dibatasi dengan apa? Misalkan hanya dibatasi dengan misalkan pembatas sutroh saja misalkan, maka ini tidak sah sholat semacam ini. Sehingga harus dilihat. Lalu taunya dari mana kalau ini adalah kuburan dibangun masjid dengan masjid dibangun kuburan? Ya lihat aja lingkungannya. Itu lingkungannya tanah kuburan apa tanah masjid? Kalau memang masjidnya ada dalam tanah kuburan, berarti kita berhusnudzon dan besar prasangka kita bahwa awalnya kuburan kemudian dibangun masjid. Jangan sholat di tempat semacam itu. Tapi kalau memang dia adalah masjid jami, ternyata ada kuburannya di kanan, ternyata ada kuburannya di kiri, ternyata ada kuburannya di balik dinding, bukan di dalam sini, di balik dinding, itu masih sah sholat di sana. Masih sah sholat di sana. Jadi yang memang benar-benar tidak sah dan memang hukumnya haram adalah kalau masjidnya dibangun di atas kuburan. Ini yang sedang kita bahas. Ingin di ruangan utamanya ada kuburannya atau tidak, tapi kalau konsepnya tanahnya awal kuburan dibangun masjid, ingin tidak ada kuburannya di dalam, ingin kuburannya di pinggir, ingin kuburannya di belakang, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Baik, ini semua untuk menutup celah kemungkaran. Walaqad la'ana an-nabiyyu al-yahuda wan nasara, dan sungguh Nabi SAW telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani ala dzalika, atas perbuatan tersebut. Wa hadzdzara minhu, dan Nabi SAW mengingatkan dari bahaya perbuatan semacam itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sungguh Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala fala tattakhizul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan al-Yahud wan Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh yang telah wafat dari mereka sebagai tempat ibadah. Masjid maksudnya tempat ibadah, karena kan mereka kan tidak beribadah di masjid-masjid semacam ini. Tempat ibadah, mereka jadikan kuburan para nabi mereka, mereka jadikan kuburan orang-orang soleh di antara mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tempat ibadah. Lalu Nabi SAW mengingatkan agar kita waspada dari itu semua. Ala fala tattakhizul qubura masajid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu, baik kuburannya para nabi atau kuburannya orang-orang soleh di antara kita yang telah wafat, sebagai tempat ibadah. Larangan dari Nabi SAW. Fa inni anhakum an dzalik. Sesungguhnya aku benar-benar melarang dari perbuatan semacam itu. Kalau kuburan nabi, kuburan orang-orang soleh yang jelas-jelasnya soleh saja tidak boleh dijadikan tempat ibadah, bagaimana lagi dengan kuburan selain mereka? Bagaimana lagi dengan ternyata tidak ada kuburannya? Bagaimana lagi ternyata itu hanyalah petilasan saja? Apa itu petilasan? Tempat semedinya, tempat menginjakkan kakinya, kemudian dibuat seolah-olah itu adalah kuburan. Kemudian datang orang-orang pada melakukan syariat di sana, pada melakukan tirakat di sana. Subhanallah, mereka menganggap seolah-olah beribadah, meminta ibadah puasa di sana lebih utama dibandingkan masjid yang tidak ada apa-apanya. Ini keyakinan batil semacam ini, dan Nabi melarang. Dan Nabi melarang di sebagian tempat itu tidak ada kuburannya, sebagaimana terjadi di beberapa daerah pada hari-hari ini di wilayah Jawa Tengah, di wilayah bagian barat dan lain sebagainya. Masyarakat kemudian membongkar paksa kuburan yang dianggap kuburan, ternyata dibuka tidak ada apa-apanya. Padahal infak bulanannya itu, setiap setor itu dari kunjungan masyarakat terhadap kuburan yang tidak ada isinya, itu sampai karungan. Itu ada beritanya itu bulan-bulan yang lalu. Bulan-bulan yang lalu ada beritanya. Masya Allah, subhanallah, larangan dari Nabi SAW. Ini merupakan sebuah hal kekeliruan yang sangat nyata. Nabi SAW bersabda, naha Rasulullah SAW an yujassasal qabru. Nabi SAW melarang kita untuk menyemen kuburan. Kita kadang suka mendapatkan kuburan itu disemen dengan semen warna putih, mengkapurnya. Itu maksud dari yujassasal qabru, yaitu menyemen kuburan dengan yang warna putih itu loh. Mengkapurinya apa bahasa itunya apa ya? Mengaci. Iya, begitulah. Tapi yang warnanya putih, ya makanya kapur putih itu. Nah itu tidak boleh. Wa an yuq'ada alai, dan Nabi SAW melarang untuk duduk di atas kuburan, sehingga kalau misalkan nganter jenazah jangan duduk, jangan diinjak, itu kuburan. Larangan dari Nabi. Wa an yubna alai, dan Nabi SAW melarang membangun kuburan. Dibangun seperti rumah, dibangun istana yang megah dan luar biasa, terang benderang, lentera di mana-mana, adem, ada AC-nya dan lain sebagainya. Bahkan lebih mewah dibandingkan kamar kita sendiri, bahkan rumah kita sendiri. Ini larangan dari Nabi. Ini larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling Allah cintai, melarang ini semua. Maka tugas kita adalah sami'na wa ta'na, menerimanya dengan penuh lapang dada. Wal ahadits fi hadzal ma'na katsira, dan hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak sekali, kata Syekh. Fal wajibu 'alal muslimina al hadzar min dzalik, maka wajib bagi kaum muslimin untuk berhati-hati, waspada dari bentuk-bentuk semacam ini. Wat tawasi bitarkihi, dan saling menasihati, mewasiatkan untuk meninggalkan perbuatan ini. Litahdzirin Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik, karena peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahayanya hal tersebut. Wali anna dzalika min wasail syirki bi ashabil qubur wa du'aihim, karena semua ini merupakan sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan dengan penghuni kubur yang telah wafat, berdoa kepada mereka, sehingga akhirnya ada sampai pada titik di mana orang-orang itu berdoa memintanya kepada ahli kubur, bukan kepada Allah. Dahulu kami menyangka tidak akan mungkin dan tidak masuk akal ada seorang muslim yang meminta kepada ahli kubur, dan ternyata ada. Wal istighatsatu bihim wa talabuhum an-nasra, dan juga istighatsah kepada mereka, meminta pertolongan kepada mereka dan meminta kemenangan dari mereka. Ila ghairi dzalika min anwa'i syirik, dan yang lainnya dari macam-macam bentuk kesyirikan. Kemudian Syekh rahimahullah tabaraka taala mengatakan, wa ma'lumun anna syirka huwa min a'zamiz dzunub wa akbariha wa akhtariha, dan telah diketahui bersama bahwa yang namanya kesyirikan merupakan sebesar-besarnya dosa
dan sedahsyat-dahsyatnya dosa dan paling berbahayanya dosa. Ikhwan fiddin azakumullah, bahwa hakikat Islam, hakikat agama Islam, hakikat ajaran Islam adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang makna Islam. Islam itu apa? Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah berserah diri kepada Allah. Bagaimana cara berserah dirinya? Dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Itu hakikat ajaran Islam. Walinqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah. Bagaimana caranya tunduk patuh kepada Allah? Dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Kemudian hakikat Islam adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan, baik yang akbar atau yang asgar, baik yang zahir maupun yang khafi, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Berlepas diri dari berbagai kesyirikan itu. Wal bara'atu min ahlihi, dan berlepas diri dari para pelakunya. Kita tidak sedang membicarakan orang yang terjatuh dalam kesyirikan apakah musyrik atau kafir. Kita sedang berbicara tentang perbuatannya. Kita sedang berbicara tentang perbuatannya. Karena tidak otomatis langsung orang yang melakukan kesyirikan dikatakan sebagai seorang musyrik. Tidak langsung dikatakan orang yang terjatuh dalam kekufuran langsung dikatakan kafir. Harus dilihat dulu di sana. Apakah ada penghalang ataukah tidak? Kita sedang menjelaskan tentang perbuatannya, bahwa perbuatan ini merupakan kesyirikan. Hakikat Islam berlepas diri dari kesyirikan apapun bentuknya. Hakikat Islam berlepas diri dari para pelakunya, dari orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Berlepas diri, kita benar-benar menjauh. Sehingga aneh bagi seorang mukmin, aneh bagi seorang muslim, aneh bagi seseorang yang katanya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah telah berikan karunia ilmu pengetahuan kepadanya. Kemudian dia berlemah lembut dengan para musuh-musuh Allah. Kemudian dia berlemah lembut dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan dia tahu dia menyekutukan Allah. Kalau tidak tahu tidak masalah. Dan aneh sekali di mana keimanan mereka. Di mana keimanan mereka. Sebagaimana musibah yang menimpa negeri kita hari-hari ini. Di mana orang-orang kemudian menghormati dengan sampai demikian keadaannya. Mencium kening seorang kufar al-khabith. Kemudian sampai sebagian mereka mungkin sampai menginginkan barokah darinya. Subhanallah, keberkahan apa yang diminta, yang diinginkan dari seorang kafir. Allah tabaraka taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapatkan pada suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kok bisa kemudian rela, bahagia, kemudian sampai terharu, kemudian menghormatinya secara berlebihan? Kok bisa duduk-duduk bersama, berkasih sayang bersama orang-orang yang kemudian musuh Allah dan Rasulnya? Kemudian mereka mengatakan, si kufar ini mengatakan merestui pernikahan sesama jenis. Subhanallah, apa tidak takut murka Allah tabaraka taala turun? Bahwasanya fungsi masjid ini adalah, ini berlaku untuk semuanya. Ini masjid untuk kaum muslimin, wakaf ke harta kaum muslimin, bukan untuk semuanya. Ini milik kaum muslimin. Memang tidak boleh orang kafir masuk masjid, boleh, tapi jangan begitu. Boleh, silakan kalau ingin melihat ibadahnya, kemudian wah subhanallah, misalkan ada orang kafir, silakan, boleh. Tapi bukan demikian keadaannya. Kemudian dibacakan ayat Al-Quran, kemudian memberikan khutbah ceramah. Subhanallah, aina imanuhum, di mana keimanan mereka yang katanya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bayangkan Nabi kemudian hidup di masa kita, kemudian melihat fenomena semacam ini. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak nangis melihat hal semacam ini menimpa umatnya? Tidak pantas. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk kemudian berkasih sayang, menghormati, menghargai secara berlebihan sampai taraf semacam ini, mencium keningnya, kemudian saling cium tangan dan lain sebagainya, mendengarkan siraman rohani dari yang semacam ini. Ini merupakan sebuah kebatilan yang harus dijauhi. Seorang mukmin itu khawatir. Seorang mukmin itu khawatir dekat-dekat dengan orang-orang yang Allah murkai, yang Allah sesatkan, yang jelas-jelas penyimpangannya. Khawatir murka Allah turun. Karena kalau Allah murka, Allah tak pandang bulu. Tak pandang bulu apakah di sana ada orang solehnya atau tidak, semuanya kena. Sehingga seorang mukmin itu harusnya dia bukan kemudian malah berbahagia, bukan malah terharu ketika duduk-duduk bersama orang-orang yang Allah murkai, bersama orang-orang musuh-musuh Allah tabaraka wa taala.
Demikian pula, sehingga kemudian jangan pula ada pertanyaan misalkan, apa hukumnya kemudian seorang muslim rekreasi ke tempat-tempat di mana Allah disekutukan di sana? Iman seorang itu bisa menjawab. Bagaimana bisa seorang mukmin kemudian ridho menginjakkan kakinya di tempat di mana Allah tabaraka taala disekutukan? Kan aneh sekali. Bagaimana bisa seorang mukmin itu ridho, rela, kemudian dia bercengkrama, berkasih sayang, menampakkan kesenangan lahir dan batinnya kepada orang-orang yang mencaci maki Allah, merestui pernikahan misalkan sama jenis? Di mana akalnya? Hal yang semacam ini tidak pantas. Tidak pantas terjadi pada diri seorang mukmin. Kita tidak mengatakan oh kalau begitu dia tidak, kita tidak mengatakan begitu. Tidak pantas bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini sudah mulia dengan Islam. Sehingga ini merupakan hakikat Islam. Hakikat agama Islam, ajaran Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Walin qiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya, mengerjakan amal soleh, beribadah kepadanya. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para ahlinya. Fal wajib al hazar minhu wa min wasailihi wa zara'ihi. Maka yang wajib adalah berhati-hati dari kesyirikan itu semua dan juga dari sarana-sarana yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan. Taib. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ini merupakan diantara kekeliruan yang kedua, yaitu membangun masjid di atas kuburan, kemudian sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan, kemudian membangun kubah di atas kuburan. Ini merupakan diantara kekeliruan dalam akidah yang kemudian pula menimpa, musibah ini menimpa sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Hendaknya seorang muslim untuk menghindari hal semacam ini. Pelajaran utamanya adalah bahwa ini semua merupakan kesalahan, sehingga tugas kita hanyalah membentengi diri agar jangan sampai kita ikut-ikutan nantinya. Sebatas itu saja. Adapun untuk mengingatkan, untuk ini dan lain sebagainya, itu tugas para ahli ilmu. Yang penting menyelamatkan diri sendiri dulu. Alhamdulillah kita tidak terjatuh dalam hal ini semua. Alhamdulillah. Sudah itu sudah dulu. Membatasi diri untuk menyelamatkan diri dari berbagai hal-hal yang semacam itu, dan juga melindungi keluarga kita dari hal yang semacam ini. Apalagi kalau misalkan datang, misalkan ayo kita tirakat supaya bisnisnya laris. Bagaimana caranya? Kita pergi ke makam keramat, kemudian kita berdoa di sana, puasa di sana, puasa mati geni, puasa muti dan lain sebagainya, disyariati. Nanti kalau sudah, kemudian kita membawa kain putih dari sana atau membawa air dari sana, kemudian masukkan di laci dagangan kita, laris nantinya. Sebagaimana menimpa kaum muslimin yang tidak paham. Mereka kalau datang ujian, subhanallah, bukan hanya para pedagang, ternyata para pegawainya pula sama. Ketika misalkan perusahaannya sulit, pendapatannya sulit, apa yang dilakukan? Oh, ini ada bisikan katanya, oh pergi ke sebuah daerah, di sana ada makam keramat, kemudian syariati di sana. Istilah mereka begitu, mensyariati di sana. Bagaimana caranya? Ya selama 3 malam, 2 malam, kemudian di sana ada bacaan-bacaannya, ada zikir-zikir dan lain sebagainya, supaya nanti laris dagangannya, pendapatannya banyak. Subhanallah. Maka ini semua merupakan diantara bentuk musibah yang menimpa umat ini dari berbagai kesyirikan yang melanda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan, maka dipersilakan. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.